Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel Win, di mana saja dan kapan saja. Kali ini kita membahas program linier, garis batas, dan pertidaksamaan liniernya ya. Jadi ini bagian yang pertama. Nah, yang tentunya kita akan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menentukan persamaan garis di sini supaya nanti bisa kita tentukan daerah jawab dari pertidaksamaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kumpulan daripada pertidaksamaan linier itu akan membentuk daerah tertentu. Disitulah yang dimaksud dengan program liniernya ya. Nah, jadi pada baiknya kita harus tahu yang pertama bagaimana cara mencari persamaan ya, persamaan garis ya, persamaan garis gitu. Nah, persamaan garis ya. Nah, persamaan garis itu nanti tergantung kepada unsurnya yang diketahui. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah persamaan garis yang diketahui dari grafiknya ya. Nah, yang pertama kita lihat dari grafik gitu ya. Dari grafik garis itu nanti kedudukannya atau kemungkinannya ada dua kalau garis itu digambar. Yang pertama, kalau garis itu kita gambar terhadap sumbu kartesius, contohnya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini garisnya memotong sumbu Y di titik A, saya misalkan, motong sumbu X di titik B, ya kan? Nah, maka nanti persamaan garis kalau seperti ini, itu kita buat namanya AX ditambah BY sama dengan A kali B. Nah, jadi langsung aja, sebenarnya ini juga persamaan garisnya kalau kita mau cari itu bisa dari persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu ini titiknya nanti adalah 0,A ya kan, ini bisa dibuat 0,A dan titik yang kedua ini adalah B, 0. Kemudian kita cari persamaan garis dari dua titik. Nah, itu nanti mungkin agak lebih panjang karena di sini yang mau kita cari bukan persamaan garisnya kan, nah, tapi garisnya itu harus tahu, kemudian nanti garisnya itu kita ubah dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, nah itu jenis daripada garis dari grafik yang pertama. Kemudian jenis garis yang kedua, ya jenis garis yang kedua dari grafiknya ini yaitu garis yang melalui titik 0,0. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, garis itu kalau yang miring digambarkan itu ada dua kemungkinannya, ya dua persamaannya, ya. Nah, garis yang kedua itu adalah garis yang melalui 0,0 seperti ini. Cirinya dia melalui 0,0. Apakah dia yang lebih tegak seperti ini atau mungkin yang lebih condong ke kiri seperti ini. Nah, intinya tadi dia melalui titik 0,0 ini ya. Nah, semuanya garis ini nanti kita namai persamaannya adalah Y sama dengan MX supaya lebih cepat ya. Y sama dengan MX persamaan garisnya. Nah, kemudian tinggal kita perhatikan di garis itu ada titik lain yang diketahui tidak, ya kan? Nah, contohnya seperti ini. Nah, udah diketahui ini X-nya, ini Y-nya, gitu kan? Nah, ini juga ada titik lain yang diketahui, ya kan? Nah, ini juga ada titik lain nih yang diketahui, ya kan? Nah, ini titiknya, ya kan? Nah, kemudian M itu nanti dari titik lain itu cukup kita ambil dari Y per X-nya. Ya, M-nya nanti kita cari dari titik lain yang diketahui yaitu Y per X. Nah, sekarang supaya lebih jelas mungkin kita harus perhatikan ke contoh soalnya ya. Nah, di sini saya buatkan contoh soal yang bagian pertama ya, bagian yang pertama. Nah, dari grafik tentukanlah pertanyaannya nanti tentukan persamaan garis dari grafik berikut. Nah, contohnya garisnya itu digambar terhadap sumbu kartesius ya. Ini kita buat garisnya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Garis-garisnya itu kita misalkan contohnya yang pertama ini ya. Dia potong di sini 3, ini adalah negatif 4. Saya misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau langsung aja ya, saya pikir langsung aja bagaimana cara untuk mendapatkan persamaan garisnya tadi. Nah, ingat konsepnya gampang sekali. Yang ada di Y 3 kalikan ke X dibalik gitu ya. Kemudian yang ada di X negatif 4 kalikan ke Y. Ini sama dengan 3 kali negatif 4 ya. 3 kali negatif 4 negatif
12. Nah, ini saya mau buktikan supaya teman-teman nanti lebih yakin untuk menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi garis itu saya misalkan namanya ini adalah garis L. Garis L ini adalah garis yang melalui dua titik 0,3 dan garis negatif 4,0. Ya kan? Nah, jadi kalau garis melalui dua titik kan rumusnya apa ya? Rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Ini sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, di Y dikurang Y1 kita anggap 3. Ya, boleh aja yang di bawah juga nggak masalah. Nah, kemudian Y2 0 tentunya yang ini dikurang Y1 ini sama dengan X dikurang X1 0 per X2 minus 4 dikurang 0. Ya kan? Nah, kemudian ini kan tinggal minus 4 nih. Ini minus 3. Minusnya pun bisa kita coret ini nanti kan. Nah, berarti ini tinggal 4 kali silang ke sana. Nah, ini jadinya 4Y. Ya kan? Nah, kemudian ditambah. Dikurang ya. Karena 4 dikali negatif 3 jadinya kan. Karena ini udah tinggal negatif. Berarti negatifnya udah habis. Berarti 4 dikalikan ke sana. 4Y dikurang 12. Sama dengan ini juga tinggal 3. Kalau kita coret negatifnya tadi berarti 3X. Nah, pindah ruas ya, 4Y ya kan dikurang 3X ya kan. Nah, sama dengan 12 ya. Sama dengan positif 12. Ini 12-nya pindah ke sana kan jadi positif. Nah, ini kalau kita kali negatif ini kan kali negatif 1 hasilnya udah sama dengan yang ini tadi ya. Nah, jadi nanti nggak usah pakai cara yang ini lagi. Langsung aja ya. Contoh lagi ayo. Kalau saya misalkan ini 3, kemudian di sini 4, di sini yang 4, di sini 3 gitu, yang tadi 3. Ya, apa persamaan garisnya? Ayo. Langsung aja perhatikan titik potong sumbu Y-nya 3 kalikan ke X. Titik potong sumbu X-nya 4, ya kan? Positif 4 kalikan ke Y sama dengan 12. Gampang ya? Nah, coba lagi. Kalau saya misalkan ini ada garis yang kayak gini, kita misalkan di sini negatif 1. Maka apa persamaan garisnya? Ayo. Persamaan garisnya yang ada di Y negatif 1 kalikan ke X. Yang ada di X negatif 4 kalikan ke Y. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah negatif 1 kali negatif 4. Atau kalau kita kali negatif ini berarti X ditambah 4Y sama dengan negatif 4. Nah, itulah persamaan garisnya ya. Itu contoh soal yang nomor 1 dari gambar garis yang pertama ya, yang ini tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya yang kedua dari gambar garis yang kedua. Nah, ini pertanyaannya contoh yang kedua, bagian yang kedua sama ya teman-teman ya. Pertanyaannya tentukan persamaan garis yang ada yang terdapat pada garis ya, terdapat pada grafik berikut, contohnya grafiknya gitu ya. Nah, ini digambarkan garisnya dia semuanya melalui 0,0 kita misalkan ya. Ini garisnya yang melalui 0,0 tadi jenisnya yang kedua ya kan. Nah, contoh saya misalkan ada garis yang pertama digambar seperti ini ya kan. Nah, ini titiknya yang dia lalui. Kita misalkan yang ini adalah 3,2 ya kan. Nah, apalah persamaan garis ini gitu kan. Nah, ini saya misalkan namanya garis 1. Nah, garis 1 ini kita cari yaitu rumusnya langsung aja kita buat Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX karena dia titik yang dilalui ada 3,2 ini kan. Nah, ini kan titiknya ini adalah X, Y adalah 3,2. Ya kan? Nah, maka M-nya itu nanti langsung M-nya sama dengan Y per X. Ya kan? Nah, yaitu 2 per 3 kali X. Nah, itulah gradiennya langsung isi. Y-nya 2, X-nya 3, berarti 2 per 3. Kali silang ini, berarti 3Y, ini sama dengan 2 X. Nah, itulah persamaan garisnya. Tinggal pindah ruas boleh. 3Y dikurang 2X sama dengan
0. Nah, kira-kira seperti itu untuk mencari persamaan garis dari grafiknya ya. Jadi cirinya kita lihat, kalau dia melalui 0,0 langsung kita misalkan Y sama dengan MX. Kalau dia motong sumbu X dan sumbu Y, garisnya langsung kita cari dengan kali silang gitu tadi kan. Nah, ini contohnya satu lagi teman-teman, kita misalkan ini di sini ada titik yang diketahui minus 2,3, kita misalkan ya, ini minus 2,3 di sini titiknya. Nah, jadi untuk mencari garis G2 ini, nah tadi langsung ya saya buatkan G2 berarti ini sama dengan Y sama dengan MX. Y sama dengan MX ya. Nah, M-nya itu diperoleh dari titik yang diketahui koordinat titik ini adalah X, Y. Hati-hati, 3, minus 2. Nah, berarti dari sini langsung tadi, karena melalui titik 0,0, M-nya itu langsung Y minus 2 per 3. Ya kan? Nah, tinggal isi ke sini. Berarti Y-nya sama dengan minus 2 per 3 kalikan dengan X. Ya. Di sini saya mau sebutkan bahwa persamaan garis itu memang nggak selamanya seperti itu ya. Nah, ada lagi nanti persamaan garisnya dibuat dalam bentuk Y dikurangi Y1, ini sama dengan M dikali X dikurang X1 ya. Nah, kemudian pertanyaannya kapan kita pakai rumus yang menggunakan ini? Apabila satu titik, kita misalkan namanya X1, Y1 dan ada gradiennya ya. Gradiennya diketahui ya. Nah, kalau dia dari dua titik tadi udah ya, langsung rumusnya sudah ada. Nah, kemudian gradiennya kita misalkan M, maka nanti ini semuanya kita masukin, maka dapat dia persamaan garisnya. Nah, kemudian ada berbicara tentang gradien di sini, teman-teman. Nah, jadi kita harus mengingatkan kembali pada persamaan garis ya, waktu kelas 8 ada yang namanya gradien atau yang disingkat dengan M. Cara untuk mendapatkannya, kalau diketahui dalam bentuk persamaan garis AX ditambah BY ditambah C, ya kan? Nah, ini sama dengan 0. Maka ini nanti gradiennya harus kita ubah menjadi min B per A, ya. Nah, gradiennya adalah negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, kemudian kalau dia diketahui dari hubungan dua garis, ya. Gradiennya kalau diketahui dari hubungan dua garis. Hubungan dua garis itu ada yang disebutkan sejajar gitu ya. Nah, ada yang sejajar. Kita buat seperti ini garisnya. Garis 1 sejajar dengan garis 2. Maka kesimpulannya apa? Gradiennya sama. Ini yang harus teman-teman ingat. Nah, kemudian nanti ada yang tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, tegak lurus itu dilambangkan dengan tegak dan lurus seperti ini. Nah, ini kesimpulannya, gradiennya kalau kita kali, hasilnya adalah minus 1. Atau gradien 1 yang mau kita cari, kalau salah satu sudah diketahui, ini cukup 1 per gradien yang kedua dikali negatif. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, saya buatkan di sini contoh soal untuk mencari persamaan garis ya. Persamaan garisnya. Nah, jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Saya misalkan pada grafik sumbu kartesius, ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, diketahui misal ada garisnya dibuat ya, dibuat grafiknya contohnya seperti ini ya. Di sini diketahui 3, di sini diketahui 2. Kemudian garis ini melalui 0,0 dan dilambangkan tegak lurus seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi garis yang lain. Kita misalkan garis itu misalkan seperti ini ya, misalkan garisnya seperti ini dan garis ini disebutkan sejajar, ada lambang sejajar dengan garis yang ini ya. Nah, jadi ada garisnya 3 buah di sini yang akan kita cari persamaannya. Nah, ini saya misalkan garis 1, ini garis 2 dan yang ini adalah garis yang ketiga ya. Nah, kita disuruh mencari 3 persamaan garis tersebut. Berarti ini yang pertama kita cari persamaan garis satunya dulu ya, dari grafiknya G1 itu kalau kita lihat dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti 3 di Y kalikan ke X ya kan? Nah, kemudian 2 di
X kalikan ke Y sama dengan 2 kali 3. Ya, nah itulah persamaan garis satunya. Nah, kemudian dari sini gradiennya adalah negatif koefisien X per koefisien Y, negatif 3/2 berarti. Ya kan? Nah, kemudian karena garis G1 sejajar dengan garis G2 ya. Dari gambar itu, garis G1 sejajar dengan garis G2, maka G1 sejajar G2, gradiennya sama, ya kan? Nah, dari hubungan dua garis tadi, M1 sama dengan M2 tentunya. Nah, yaitu negatif 3/2. Kalau kita lihat garis 2, G2 itu, dia melalui titik 0,0, berarti rumusnya Y sama dengan MX. Nah, berarti Y sama dengan M-nya minus 3/2 dikali X, kali silang. 2Y sama dengan minus 3X, berarti 2Y, ya kan? Berarti 2Y ditambah 3X sama dengan 0. Nah, itulah persamaan garis yang kedua. Oke? Nah, kita lanjut dengan persamaan garis yang ketiga. Nah, untuk mencari persamaan garis 3, dia tegak lurus terhadap garis 2 atau garis 1. Ya, tegak lurus terhadap garis 1. Nah, kesimpulannya, gradien garis 3 itu sama dengan negatif 1 per gradien 1. Dengan yang tegak lurus tadi, hubungan yang tegak lurus, yang ini. Nah, kemudian, ini berarti gradiennya negatif 1 per negatif 3/2. Negatif kali negatif kan jadinya positif. Jadi ini dibalik 2/3. 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3. 1 dibagi 10/5 jadi 5/10. Ya kan? Nah, jadi dibalik ya. Nah, maka persamaan garis yang ketiga sama dengan garis yang kedua, rumusnya adalah Y sama dengan MX. Ya kan? Karena dia melalui titik 0,0. Nah, tinggal kita masukkan Y sama dengan 2/3X, berarti 3Y sama dengan 2X. Atau 3Y dikurang 2X sama dengan 0. Nah, ini kemungkinan garis lagi yang nanti ketemu pada program linear. Kemudian yang terakhir paling di sini adalah garis batas yang sejajar sumbu ya. Garis sejajar ya, saya buat sejajar sumbu ya, garis sejajar sumbu, yaitu garis yang sejajar sumbu X itu namanya Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, coba perhatikan. Nah, itu yang mau kita perhatikan di sini sehingga kita nanti tahu X besar 0 daerah jawabnya mana, Y besar 0 daerah jawabnya mana. Nah, ini adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau ada garis yang vertikal seperti ini, motong sumbu X tegak lurus, di sini dia potong 3, maka ini namanya X sama dengan 3 ya. Karena dia sejajar dengan sumbu Y dan dia potong di sini 3, maka namanya Y sama dengan 3. Nah, demikian juga garis yang sejajar terhadap sumbu X ya. Garis yang sejajar terhadap sumbu X ini bukan X sama dengan, tapi Y sama dengan. Y sama dengan berapa? Dia potong tegak lurus terhadap sumbu Y di titik contohnya 5, maka ini namanya Y sama dengan 5. Ya kan? Nah, jadi teman-teman harus bisa menentukan persamaan garis, yaitu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y ini tadi atau sumbu X ini tadi. Jadi kalau contohnya ada nanti daerah jawabnya yang seperti ini, anggap nih sejajar semuanya ya. Nah, jadi ini adalah X sama dengan A, ini X sama dengan B. Contohnya di sini dia potong A, di sini dia potong B. Nah, kemudian ini kita misalkan Y sama dengan P, dia potong di sini P, ya kan? Nah, kemudian yang di atasnya adalah Y sama dengan Q, kita misalkan dia potong di sini Q. Oke? Nah, inilah teman-teman yang namanya garis-garis batas yang akan muncul pada pertidaksamaan linear. Nah, kemudian yang sesi berikutnya kita akan melihat pertidaksamaan linear. Daerah jawab untuk pertidaksamaan linear. Ya, ini sebenarnya sudah dipelajari waktu kelas 10, tapi saya ingatkan lagi di sini, kita ulang lagi di sini supaya nanti pada saat menentukan daerah jawab kita sudah lebih
mahir ya. Nah, jadi daerah jawab untuk pertidaksamaan linear di sini caranya juga yang saya terangkan dengan cara yang berbeda supaya lebih mudah. Nanti pertidaksamaan linear itu kan dia buat AX ditambah BY. Lambangnya besar sama dengan 0 atau kecil dari 0 atau kecil dari sama dengan 0. Atau bahkan di sini mungkin ada konstanta. Bukan 0 tapi konstanta yang lain sama aja ya. Nah, saya misalkan konstanta. Nah, untuk menentukan daerah jawabnya, nah daerah jawabnya itu tentukan dengan langkah-langkah berikut. Tentukan yang pertama langkah 1 ya, langkah pertama ini gambarkan grafiknya ya, gambarkan grafiknya ya. Nah, kita gambarkan garisnya dulu. Nah, kemudian yang berikut langkah kedua di sini saya buatkan langkah 2, langsung lihat koefisien Y ya, koefisien Y. Nah, koefisien Y-nya di sini siapa? B. Koefisien Y-nya itu nanti kalau nggak positif negatif. Lambangnya itu kalau nggak besar kecil. Ini juga sama, kalau nggak besar kecil. Nah, kalau positif lambangnya besar, maka daerah jawabnya ada di atas garis. Ya, setelah kamu gambarkan daerah jawabnya itu udah pasti ada di atas garis. Nah, jadi nggak usah dites lagi. Ya, nggak usah diuji lagi titik-titiknya. Nah, nanti yang kamu uji juga pasti yang di atas garis atau yang di bawah garis, yang mana yang memenuhi. Nah, ini supaya lebih cepat dihafalkan saja. Positif dan kecil berarti ini sebaliknya, ada di bawah garis ya. Nah, ini sebaliknya, yang positif ini di bawah dulu, bawah garis. Nah, ini yang di atas garisnya ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, contoh yang pertama gini. Ada 3x ditambah 2y kecil sama dengan 0, ya kan? Nah, gambarkanlah daerah jawabnya. Nah, bagaimana cara menggambarkan garis? Nah, kita lihat cirinya dari garis-garis yang sudah kita ambil tadi persamaannya. Garis ini C-nya 0. Berarti kalau C-nya 0 itu dia nggak motong sumbu X dan sumbu Y di titik yang berbeda. Tapi garis ini cirinya pasti melalui 0,0, ya kan? Nah, jadi garis yang konstantanya di sini langsung 0, ya kan? Tidak ada konstanta yang lain lagi, maka ciri garis itu melalui 0,0. Nah, kemudian untuk mendapatkan titik bantu, karena ingat untuk menggambarkan garis harus ada 2 titik, 0,0 dan titik yang lain harus kita cari. Ini kita buat 3x sama dengan minus 2y terlebih dahulu. Nah, kemudian koordinat titiknya x, y ini kita balik lagi ya, minus 2,3. Nah, kenapa kita balik? Supaya kalau kita isi titiknya ini nanti kiri dan kanan balance. Artinya titik ini dilalui ya. Nah, coba kita isi x-nya minus 2. 3 kali minus 2 minus 6. Y-nya 3. Minus 2 kali 3 6. Jadi kan balance ya. Nah, jadi dengan kata lain grafiknya itu dia melalui titik 0,0 ya. Dan satu lagi apa? Minus 2,3. Saya misalkan di sini minus 2, di sini misalkan 3. Jadi garisnya itu melalui 0,0 dan titik minus 2,3. Tinggal kita tarik garisnya. Ya, kita tarik garisnya seperti ini. Inilah gambar garisnya. Nah, kemudian ingat, daerah jawabnya di mana tadi langkah-langkahnya? Gambarkan grafik, oke, cek. Kemudian yang kedua, lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya di sini positif, ya kan? Positif. Kemudian lambangnya apa? Lambangnya adalah yang kecil seperti ini, berarti daerah jawabnya ada di positif dan kecil di bawah, ya kan? Nah, daerah jawabnya di bawah garis, tinggal arsir. Ini daerah jawabnya ada di bawah garis. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi mudah ya teman-teman ya, untuk menggambarkan daerah jawab, daerah arsiran itu mudah. Yang penting hafalkan clue-nya ini tadi, ya sudah bisa. Oke, nah contoh yang kedua, ya contoh yang kedua saya misalkan di sini, ini dalam bentuk 3x ditambah 2y dikurang 6 kecil sama dengan 0. Kita misalkan seperti ini, ya. Ini contohnya. Kita disuruh menggambarkan daerah jawabnya. Nah, sama seperti yang tadi, langkahnya itu selalu kita gambarkan dulu garisnya, ya. Kita gambarkan garisnya, itu langkah yang pertama tadi kan. Nah, untuk menggambarkan garis yang seperti ini, ingat cirinya itu apa?
ini garis ini pasti mau potong sumbu X dan sumbu Y. Ya kan? Kenapa? Karena C-nya tidak sama dengan 0. Ya kan? C-nya tidak sama dengan 0. Ini kan C-nya tadi langsung 0. Ini 0. Ya kan? Ini C-nya berapa? Minus 6 atau 6 pindah ke kanan. Ya kan? Nah, jadi kalau C-nya tidak sama dengan 0 seperti ini, dia akan memotong sumbu Y dan sumbu X ini. Gitu. Nah, tinggal kita cari berapa titik potong sumbu Y dan sumbu X. Nah, ingat, tadi yang namanya titik potong terhadap sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, jadi ini langsung aja. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Ibaratnya kita coret ini. Ya kan? Nah, maka 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 3. Ya kan? Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya 3. Kita buat di sini 3. Ya kan? Nah, di sini kita misalkan 3. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya yang sama dengan 0. Ya kan? Nah, Y-nya kalau kita samakan dengan 0, ini kita coret. Maka Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Ya kan? Nah, ini adalah X-nya 2. Tarik garisnya. Ya kan? Nah, inilah garisnya. Daerah jawabnya di mana? Nah, ini cukup kita tentukan tadi dari koefisien Y-nya positif, lambangnya kecil, daerah jawabnya di bawah garis. Ini kan? Di bawah garis. Nah, jadi daerah jawabnya di bawah kita arsir atau tidak diarsir sama aja. Yang penting kita kasih keterangan. Himpunan penyelesaiannya di sini. Itu yang menyatakan jawaban. Ya kan? Nah, kemudian teman-teman satu lagi yang terakhir, bentuk-bentuk garisnya tadi, ya. Daerah jawab itu yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan sumbu, ya, yang dibatasi oleh sumbu. Nah, jadi kalau contohnya ini sumbu Y, ini sumbu X, kalau dikatakan X besar sama dengan 0, daerah jawabnya di mana? X besar dari 0 itu berarti yang di kanan. Ini X besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau contohnya ada disebutkan X besar dari negatif 3, ya kan? Nah, ini X sama dengan minus 3, ini X sama dengan minus 3, X yang lebih besar dari minus 3 itu berarti ke kanan, ya kan? Nah, ini yang ke kanan sana sampai ke sana, ya. Nah, berarti daerah jawabnya ini, X besar daripada negatif 3, ya. Nah, demikian juga kalau contohnya ada disebutkan persamaan garis Y sama dengan 3, ya, Y sama dengan 3, ini Y sama dengan 3. Kalau dikatakan Y besar dari 3 berarti daerah jawabnya ada yang di atas garisnya. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk mencari himpunan penyelesaian. Ya, inilah pertidaksamaan linear. Daerah jawabnya sudah kita tentukan. Ini menjadi dasar untuk mencari daerah jawab pada program linear. Sampai ketemu pada program linear bagian yang kedua.